Nah, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa menteri-menteri ekonomi yang sekarang harus menghadapi kondisi perang ekonomi ini, kita di dalam front line-nya harus berinisiatif untuk melakukan reform dan deregulasi. Karena kejadian shock seperti ini bukan pertama kali di dalam sejarah kita. Kita pernah mengalami pada tahun 80-an, waktu itu shock minyak dan perang. Kita juga menghadapi kondisi global economic shock. Tahun 2008-2009, 97-98 kita menghadapi krisis ekonomi. Belajar dari semua shock ini, pada saat terjadinya shock justru ini menjadi opportunity untuk mereform dan melakukan deregulasi. Jadi berdasarkan instruksi Bapak Presiden, bahkan sebelum Trump Liberation Day tarif, kita sudah diminta untuk memformulasikan deregulasi, mempermudah seperti yang tadi telah ditekankan oleh Bapak Presiden. Saya sampaikan untuk beberapa yang di area yang pasti banyak teman-teman dari bisnis melihat dan penting karena ini sangat mempengaruhi cash flow dan yang lain-lain. Cortex kita sudah makin membaik, ini akan mempercepat proses pemeriksaan, proses keberatan, dan termasuk validasi dari instansi melalui layanan. Ini membuat nanti dokumentasi menjadi lebih mudah, sehingga segala proses termasuk restitusi menjadi jauh lebih cepat, karena ini termasuk salah satu yang menjadi potensial dari komplain yang muncul dari USTR terhadap Indonesia. Pemeriksaan pajak akan diperpendek 50% waktunya dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Dan untuk pemeriksaan wajib pajak yang sifatnya grup untuk transfer pricing yang selama ini membutuhkan 2 tahun sekarang hanya menjadi 10 bulan. Untuk restitusi kami melakukan secara jauh lebih cepat. Untuk yang orang pribadi di bawah 100 juta sama sekali tidak ada pemeriksaan. Untuk yang lainnya dengan adanya Cortex kita jauh bisa melakukan pengembalian lebih bayar PPN secara otomatis. Ini akan sangat mempengaruhi banget dari sisi cash flow dari perusahaan. Kita juga penetapan nilai pabean dan ini juga termasuk yang dikomplain oleh pelaku usaha, termasuk yang dari Amerika. Kita akan menggunakan rentang harga yang berbasis bukti yang valid, jadi ini lebih memberikan kepastian. Penghapusan kuota import dan peraturan teknis, ini disampaikan oleh Bapak Presiden, ini akan sangat membantu karena kuota itu tidak memberikan penerimaan negara, menambah beban transaksi dan menimbulkan ketidaktransparan. Kalau ini dihapus akan sangat menentukan banget perbaikan dari sisi import ekspor Indonesia. Penyediaan perizinan dan tata niaga import akan disederhanakan berbasiskan IT dan data. Juga pergeseran dari pengawasan border menjadi post border dengan national logistic ekosistem di mana semua transaksi logistik ada di dalam digital teknologi, maka ini akan menurunkan waktu dan biaya logistik. Saat ini 53 pelabuhan dan 7 bandaran sudah terkonek dengan NLI. Sehingga seluruh transaksi itu semuanya digital dan jauh lebih cepat dan pasti. Kita juga mengimplementasikan HICO X-ray, dengan demikian petugas Bea Cukai tidak perlu harus melihat, membongkar, karena kita sudah bisa lihat setiap kontainer tanpa adanya intervensi dari petugas. Kita juga akan melakukan harmonisasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan untuk aktivitas impor dan ekspor. Sehingga antara policy di hulu hingga ke hilir akan lebih sinergi. Ini untuk memudahkan berbagai transaksi restitusi, perbaikan proses kerja dan fasilitas import. Kami juga telah mendapatkan feedback dalam situasi seperti ini mungkin ada perusahaan merger, akuisisi itu perlu untuk lebih cepat dan biasanya ini terhalangi oleh policy karena adanya implikasi perpajakan. Kami sangat terbuka untuk membuka dan melihat aspek perpajakan agar perusahaan-perusahaan yang perlu melakukan merger akuisisi itu jauh bisa lebih agile karena situasi memang mengharuskan begitu. Beberapa fiscal measure ini kalau dihitung berdasarkan imputed tarif
adalah sebagai berikut. Kalau perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan dari mulai pemeriksaan pajak, restitusi pajak, perizinan, ini ekuivalen mengurangi tarif hingga 2% sendiri. Jadi ini adalah reform yang bisa kita lakukan di pajak bea cukai hanya dari sisi administratif penyederhanaan akan mengurangi beban. Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32%, ini bisa dengan berbagai reform 2% lebih rendah. Kebijakan perpajakan untuk PPh import, kami akan melakukan penyesuaian untuk produk tertentu yang tadinya antara 2,5 ke hanya 0,5%. Ini berarti mengurangi lagi 2% beban tarif. Jadi anything yang bisa mengurangi tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika, kita akan coba lakukan. Penyesuaian tarif biaya masuk produk import yang antara 5 hingga 10% menjadi 0 sampai 5%, ini berarti mengurangi lagi 5% beban tarif. Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam Most Favored Nation. Untuk tarif beasiswa, karena kita sering ngasih beasiswa, mohon maaf. Bea keluar untuk CPO kita juga akan lakukan adjustment, ini juga ekuivalen mengurangi beban hingga 5%. Dan trade remedies, ini termasuk Menteri Perdagangan, Pak Menko Perekonomian semua minta agar bea masuk anti dumping, imbalan safeguard bisa dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari. Itu akan kita lakukan bersama dengan KL yang lain. Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak, bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden. Ini adalah waktu yang tepat untuk deregulasi dan reform yang lebih ambisius. Banyak dari teman-teman usaha, media menyoroti mengenai APBN kita. APBN memang selama ini menjadi salah satu anchor yang terus-menerus kita sampaikan secara transparan. Postur dari APBN kita sampai dengan akhir Maret itu sekarang sudah dalam situasi membaik. Kemarin headline seolah-olah mengatakan penerimaan pajak mengalami kontraksi dan lain-lain. Kenapa kami kemarin menunda melakukan press conference? Karena memang datanya masih sangat liquid, masih dinamis. Karena adanya Cortex, di sisi lain adanya penerapan TER dan juga adanya beberapa perusahaan wajib pajak besar yang melakukan restitusi itu one off. Sehingga tidak ingin menciptakan kepanikan market, kami melakukan presentasi. Kalau kita lihat pada bulan Maret, penerimaan pajak bruto kita sudah turn around. Yang tadinya growth-nya minus 13 bulan Januari, Februari minus 4, ini sekarang sudah positif 9,1. Turning around itu kelihatan sudah mulai baik. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa memang dalam 4 tahun terakhir kita lihat pola dari penerimaan pajak dan kita lihat rata-rata Desember, Januari, Februari, Maret itu tahun ini 2025 di 179,7. Lebih baik dari tahun lalu yang 174, lebih baik dari tahun 2023 waktu itu boom komoditi di 167 dan di tahun 2022 tentu itu pasca Covid yaitu 146.